Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rivaldo, and today I'm gonna talk about my assessment in ELT, and I am number 10. Pertama, saya akan membahas tentang genre of written language. Yang pertama ada academic writing. Yang termasuk dalam academic writing adalah makalah dan laporan mata pelajaran umum, essay, komposisi, jurnal yang berfokus secara akademis. Kemudian tanggapan tes jawaban singkat, laporan teknis, tesis, dan disertasi. Kemudian yang kedua ada job related writing, yang termasuk pada job related writing ini seperti pesan, surat atau email, memo, laporan, jadwal, iklan, pengumuman, dan manual. Kemudian yang ketiga ada personal writing. Personal writing ini meliputi surat, email, kartu ucapan, undangan, pesan, catatan, buku harian, kemudian entry kalender, daftar belanja, pengingat, dokumen keuangan, ada kemudian formulir, kuesioner, laporan medis, dokumen imigrasi, dan fiksi. Kemudian saya akan membahas tentang tipe-tipe dari writing performance. Yang pertama ada imitatif. Imitatif itu meliputi kemampuan mengeja dengan benar dan memahami fenom grafem ke korespondensi dalam sistem ejaan bahasa Inggris. Ini adalah tingkat di mana peserta didik mencoba untuk menguasai mekanisme menulis. Kemudian yang kedua intensif. Intensif adalah keterampilan dalam menghasilkan kosakata yang sesuai dengan konteks, kolokasi, dan idiom, dan fitur tata bahasa yang benar hingga panjang kalimat. Kemudian yang ketiga ada responsif, yaitu tugas berhubungan dengan arahan pedagogis, daftar kriteria, garis besar, dan pedoman lainnya. Genre penulisan meliputi narasi dan deskripsi singkat, laporan singkat, laporan laboratorium, ringkasan, tanggapan singkat terhadap bacaan, dan interpretasi bagian yang grafik. Kemudian yang keempat ada ekstensif. Yang termasuk dalam ekstensif itu seperti fokus pada pencapaian suatu tujuan, pengorganisasian dan pengembangan ide secara logis, menggunakan detail untuk mendukung atau mengilustrasikan ide, menunjukkan variasi sintaksis dan leksikal, dan dalam banyak kasus terlibat dalam proses beberapa konsep untuk mencapai produk akhir. Kemudian saya akan membahas micro and macro skill of writing. Di sini saya akan melihatkan perbedaan antara micro and macro skill of writing. Di sini saya akan menyebutkan perbedaan dari micro and macro skill of writing. Yang pertama, kita akan masuk ke pembahasan dalam micro skill. Yang pertama, micro skill itu menghasilkan grafem dan pola ortografi bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, menghasilkan tulisan dengan kecepatan yang efisien sesuai dengan tujuan. Kemudian menghasilkan sistem tata bahasa yang dapat diterima. Kemudian mengungkapkan makna tertentu dalam bentuk tata bahasa yang berbeda dan gunakan perangkat kohesif dalam wacana tertulis. Sedangkan macro skill itu menggunakan bentuk retorika dan konvensi wacana tertulis. Kemudian memenuhi fungsi komunikatif teks tulis secara tepat sesuai bentuk dan tujuannya. Kemudian menyampaikan kaitan dan hubungan antar peristiwa dan mengkomunikasikan hubungan tersebut berupa ide pokok, ide pendukung, informasi baru, informasi yang diberikan, generalisasi, dan contoh. Kemudian bedakan antara makna literal dan tersirat saat menulis, dan menyampaikan referensi budaya tertentu dengan benar dalam konteks teks tertulis. Kemudian saya akan membahas tentang designing assessment task, imitative writing. Yang pertama adalah task in handwriting letters, word and punctuation. Pertama, menyalin. Seseorang peserta tes menyalin huruf atau kata. Kemudian mendengarkan tugas seleksi close, yaitu kombinasi dikte dengan naskah tertulis yang memiliki rasio penghapusan yang relatif sering. Kemudian tugas-tugas gambar yang sudah dikenal ditampilkan dan peserta tes diminta untuk menulis kata yang diwakili oleh gambar tersebut. Kemudian tugas pengisian formulir. Gunakan formulir sederhana atau pendaftaran, lamaran, dan lain-lain yang menanyakan nama, alamat, nomor telepon, dan data lainnya. Kemudian mengubah angka dan singkatan ke kata. Bagian angka dan singkatan ditulis dan peserta tes diarahkan untuk menuliskan angka atau singkatan. Kemudian spelling task and detecting phoneme grapheme correspondence. Yang pertama, tes ejaan.
Guru mendiktekan daftar kata sederhana, suatu kata pada satu waktu, diikuti oleh kata dalam kalimat, diulangi lagi dengan jeda untuk peserta tes untuk menulis kata. Dan yang kedua, tugas picture cue. Gambar ditampilkan dengan tujuan berfokus pada kata-kata akrab yang ejaknya mungkin tidak dapat diprediksi. Kemudian yang ketiga adalah teknik pilihan ganda. Kemudian yang keempat, pencocokan simbol fonetik. Kemudian kita akan membahas tentang designing assessment task yang termasuk pada intensive control writing. Pertama ada didaksi dan diktokom. Bentuk tulisan terkontrol yang berkaitan dengan dikte adalah diktokom. Di sini sebuah paragraf dibaca dengan kecepatan normal, biasanya 2 atau 3 kali. Kemudian guru meminta siswa untuk menulis ulang paragraf dari ingatan terbaik mereka. Tugas transformasi gramatir, yaitu berbagai versi tugas dimungkinkan: mengubah tense dalam paragraf, mengubah bentuk kata kerja lengkap untuk mengurangi bentuk atau kontraksi, mengubah pernyataan menjadi pertanyaan ya atau tidak atau WH, mengubah pertanyaan menjadi pernyataan, menggabungkan dua kalimat menjadi satu menggunakan kata ganti relatif, mengubah ucapan langsung menjadi ucapan tidak langsung, dan mengubah dari suara aktif ke pasif. Kemudian picture cue task, kalimat pendek. Gambar dari beberapa tindakan sederhana ditampilkan, peserta tes menulis kalimat singkat. Kemudian deskripsi gambar. Peserta tes diminta untuk mendeskripsikan gambar menggunakan 4 proposisi berikut: di atas, di bawah, di samping, di sekitar, dan lain-lain. Kemudian ada gambar urutan deskripsi. Urutan 3-6 gambar yang menggambarkan alur cerita dapat memberikan stimulus yang sesuai untuk produksi tertulis. Gambar harus sederhana dan tidak ambigu karena tugas terbuka pada tingkat selektif akan memberikan terlalu banyak pilihan bagi peserta tes. Kemudian tugas penilaian kata-kata, tugas pemesanan, kemudian menyusun reordering kumpulan kata yang diacak menjadi kalimat yang benar, dan ada juga tugas jawaban singkat dan penyelesaian kalimat. Kemudian paraphrasing dan guide questions and answer, paragraph construction task, topic sentence writing, topic development within a paragraph, development of the main and supporting ideas across paragraph, strategic option, attending to task, attending to genre. Kemudian yang termasuk dalam designing assessment task yang pada bagian responsif and extensive writing itu uji responsif menulis terstandar. Tes panduan skor bahasa Inggris tertulis yang pertama menunjukkan kompetensi yang jelas dalam menulis pada tingkat retoris dan sintaktik, meskipun itu mungkin memiliki kesalahan kompetensi. Yang kedua, meskipun mungkin akan memiliki kesalahan secepatnya. Ketiga, menunjukkan kompetensi minimal dalam menulis pada tingkat retoris dan sintaktis. Yang keempat, menunjukkan beberapa kompetensi yang mengembangkan dalam menulis, tapi tetap flower pada revisiterator hetorital. Kemudian yang kelima, menyarankan inkompetensi dalam menulis, dan yang keenam, menunjukkan kompetensi dalam menulis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maafkan. Terima kasih.